Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sibral Malashi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas secara singkat namun padat tentang salah satu pemikir ekonomi Islam klasik yang sangat berpengaruh, yaitu Imam Al-Mawardi. Yang pertama, pengenalan tokoh dan latar belakangnya. Al-Mawardi lahir di Basrah, Irak sekitar tahun 972 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang ulama besar mazhab Syafi'i, pakar fiqh, politik Islam, dan juga penulis produktif. Karya monumentalnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah menjadi salah satu rujukan penting dalam bidang tata kelola pemerintahan dan ekonomi publik dalam tradisi Islam. Al-Mawardi hidup di masa dinasti Abbasiyah ketika tantangan politik dan sosial sangat kompleks. Konteks ini membentuk pandangan-pandangan beliau yang sangat aplikatif dan visioner, termasuk dalam aspek ekonomi. Yang kedua, gagasan utama dalam pemikiran ekonominya. Al-Mawardi menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan, politik, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan ekonomi. Bagi beliau, negara bukan sekedar penjaga keamanan, tetapi juga aktor aktif dalam distribusi kekayaan, menjamin keadilan ekonomi, dan mengatur pasar agar tidak terjadi monopoli dan kezaliman. Salah satu gagasan pentingnya adalah konsep al-kafalah al-ijtimaiyah atau jaminan sosial Islam, di mana negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui mekanisme zakat, baitul mal, dan sumber keuangan negara lainnya. Al-Mawardi juga berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam, pentingnya kejujuran dalam perdagangan, dan fungsi pengawasan harga atau hisbah agar tidak terjadi eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat. Yang ketiga, kontribusi dan signifikansi historis. Kontribusi Al-Mawardi sangat besar dalam meletakkan kerangka sistem ekonomi Islam yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan. Ia mengangkat konsep ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umat. Karyanya menjadi acuan hingga berabad-abad kemudian, terutama di dunia Islam bagian timur, dan menjadi inspirasi dalam rekonstruksi ekonomi Islam kontemporer. Yang keempat, korelasi dengan situasi ekonomi saat ini. Pemikiran Al-Mawardi menjadi sangat relevan jika kita bandingkan dengan fenomena ketimpangan ekonomi saat ini. Di tengah meluasnya praktik kapitalisme yang menumpuk kekayaan pada segelintir elit, Al-Mawardi mengingatkan bahwa negara tidak boleh abai terhadap distribusi kekayaan. Kasus aktual seperti subsidi pemerintah terhadap bahan pokok dan program bantuan sosial Indonesia bisa dikaitkan dengan konsep al-kafalah yang beliau gagas. Begitu juga dengan peran pemerintah dalam mengawasi harga pangan dan menindak penimbun barang. Ini adalah bentuk nyata dari fungsi hisbah yang beliau rumuskan. Dengan kata lain, meski hidup hampir 1000 tahun yang lalu, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tetap relevan, terutama ketika negara dituntut untuk hadir lebih kuat dalam menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Demikian penjelasan dari saya, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari pemikiran cemerlang para ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi untuk membangun sistem ekonomi yang